Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ekonomi asik? Pantengin terus ya channel ini, kita akan belajar lanjut tentang akuntansi. Nah, di sini kita akan membahas tentang jurnal khusus. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Nah, jurnal khusus ini kita akan gunakan untuk menampung penjurnalan yang terhadap transaksi-transaksi yang sering terjadi. Ya, perusahaan dagang adalah kegiatannya membeli dan menjual barang dagangan tanpa mengubah bentuk. Kalau perusahaan besar, kegiatannya sering terjadi, lebih baik menggunakan jurnal khusus. Jurnal umumnya masih digunakan, tetapi yang tidak diperuntukkan di jurnal khusus maka akan dimasukkan ke dalam jurnal umum. Apa saja nanti ya? Yuk kita bahas. Macam-macam jurnal khusus. Jurnal khusus ini ada 4: jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Nah, di dalam jurnal pembelian ini barang dagangan yang kita beli, baik barang dagangan maupun yang bukan barang dagangan, tetapi pembeliannya secara kredit. Jadi semua kegiatan perusahaan di dalam pembelian yang kredit, baik itu persediaan barang dagangan kita maupun yang bukan persediaan barang dagangan, masuk ke dalam jurnal pembelian. Lanjut lagi. Dan jurnal pengeluaran kas itu yang berkaitan dengan transaksi yang kita mengeluarkan uang. Nah, pengeluaran ini baik biaya-biaya atau pembelian secara tunai. Jadi apa saja yang berkaitan dengan pembelian secara tunai, baik itu pembelian yang bukan persediaan barang dagangan maupun barang dagangan dan biaya-biaya, maka akan masuk ke dalam sini ya, pengeluaran kas biaya. Biaya-biaya banyak ya, misalnya ada biaya bank, bunga bank, atau yang berkaitan dengan pembelian secara tunai. Lanjut yang ketiga adalah jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan yang berkaitan dengan perusahaan, transaksi-transaksi kita jual barang dagangan secara kredit, maka kita masukkan ke dalam jurnal penjualan. Dan yang terakhir adalah jurnal penerimaan kas, adalah transaksi-transaksi di perusahaan dagang yang berkaitan dengan penerimaan kas. Jadi kas yang masuk. Jadi ya bisa penjualan tunai dan yang lain-lain. Manfaat jurnal khusus pertama, memungkinkan pembagian pekerjaan. Iya, jadi kalau satu orang khusus membuat pembukuan jurnal pembelian, wow, jadi dia spesifik ya. Setiap jurnal khusus yang ditangani oleh satu orang sehingga terjadi spesialisasi pekerjaan. Salah satu manfaat dari spesialisasi ini adalah efisiensi dalam administrasi pekerjaan, atau dengan kata lain pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat. Nah, jadi di sini kalau perusahaan dagang yang dalam bentuk yang besar ya, lebih baik menggunakan jurnal khusus. Manfaat yang kedua adalah memudahkan atau dalam pemindah bukuan ke buku besar. Karena tadi apa? Kalau jurnal pembelian mana aja nih kita akan pindahkan ke buku besar. Terus atau posting ya, pencatatan angka-angka dalam jurnal ke masing-masing buku besar pada jurnal khusus. Pemindahan buku individual ini tidak ada, melainkan hanya terjadi pada proses pemindahan untuk setiap buku jurnal khusus dalam 1 bulan, yaitu akhir bulan. Dan yang ketiga manfaatnya adalah memungkinkan pengendalian intern. Nah, jadi ada audit intern ya, menjadi lebih baik, ada pengawasan dari dalam perusahaan itu sendiri. Setiap jurnal khusus menjadi tanggung jawab satu orang petugas atau pegawai, sehingga lebih memudahkan pelaksanaan pengendalian terhadap buku tersebut. Ini pentingnya. Tapi kalau seandainya perusahaannya kecil, lebih baik menggunakan jurnal umum.
Saya akan memberikan format-formatnya di video ini, tapi kalau untuk contoh soal maka kita akan tersendiri videonya ya. Kita lihat di jurnal pembelian. Di sini ada tanggal awalnya. Nah, tanggal ini cara penulisannya tahunnya dulu, misalnya sekarang 23 nih. Nah, misalnya bulan apa? Kita di awal aja deh, misalnya di Januari. Nah, di sini mulai tanggalnya, mulai dari tanggal 1, 2, di sini nggak usah ditulis lagi tahun, dan kalau seandainya ganti bulan maka kita tinggal tulis bulan. Nomor faktur ini karena pembelian ini adalah pembelian barang dagangan maupun bukan barang dagangan dalam bentuk kredit, maka kalau namanya kredit di perusahaan dagang pasti ada nomor fakturnya ya. Di sini kita tulis nomor faktur. Akun yang akan didebitkan ini kita tulis dalam bentuk perusahaannya atau keterangan yang berkaitan dengan faktur. Rep ini kita kosongkan, tapi pada saat kita mau posting atau pindah buku ke buku besar, maka kita akan checklist seperti ini. Jadi pada saat kita penjurnalan itu dikosongkan. Di posisi debit itu ada akun pembeliannya di posisi debit, dan serba-serbi di sini ada akun yang bukan persediaan barang dagangan. Jadi kalau pembelian misalnya peralatan, kendaraan atau pembelian secara kredit, dan ini repnya ini kita kosongkan pada saat mau di posting baru akan kita checklist. Jumlahnya nilainya sebesar nilai perolehannya. Terus kredit itu adalah utang dagang. Lanjut kita ke jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kasnya ini tanggalnya sama. Nih, kita buat tahunnya dulu, misalnya bulan, baru tanggalnya di sini. Nah, nomor bukti pengeluaran kas itu ingat pengeluaran pembelian secara tunai dan pembelian yang lainnya yang berkaitan dengan perusahaan kita. Di notanya nanti ada nomor bukti, kita tulis di sini. Sedangkan akun yang akan didebitkan adalah keterangan yang berkaitan dengan pembelian kita. Dan repnya kita kosongkan dulu, pada saat posting baru kita pindahkan. Debitnya adalah utang dagang di posisinya, karena pengeluaran berarti utang dagang kita berkurang di posisi debit, dan pembelian kita ini pengeluaran kalau seandainya pembelian kita secara tunai. Dan serba-serbinya berkaitan dengan akun pembelian kita apa aja yang berkaitan dengan tunai. Kalau misalnya pembelian ATK secara tunai, itu masukkan nilainya ya. Sedangkan kredit, karena pengeluaran kas kita berkurang, maka kas kita di posisi kredit. Dan potongan pembelian di posisi kredit jika ada pembelian kita secara pengeluaran pelunasan, misalnya pelunasan kita mendapatkan potongan pembelian. Lanjut jurnal penjualan. Jurnal penjualan masih ingat, jadi jurnal penjualan adalah transaksi-transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang dagangan dalam bentuk kredit ya. Jadi tanggalnya kita tuliskan tahunnya dulu misalnya, dan nomor faktur dari penjualan kita secara kredit kepada orang, dan akun yang didebitkan adalah akun atau keterangan atau perusahaan yang kita misalnya kita jual kepada PT Arsindra, maka kita tulis di sini akun yang didebitkan adalah PT misalnya Arsindra. Nah, penjualan kita ada syarat nih. Nah, syaratnya kita tulis misalnya 2/10, N/30. Dan repnya ini kita kosongkan dulu. Nah, posisi debitnya kalau seandainya kita menjual kepada orang secara kredit, berarti orang punya utang sama kita nyatetnya sebagai piutang. Nah, piutang di posisi debit. Sedangkan di kreditnya, penjualan kita kreditkan. Dan yang terakhir adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah penjualan secara tunai atau penjualan dan yang lain-lain, atau kita mendapatkan sesuatu yang secara cash. Maka
bentuknya, formatnya adalah di sini tahunnya dulu, misalnya nomor buktinya di bukti transaksinya ada, dan akun yang akan kita dikreditkan. Terus repnya itu kosong, sedangkan debit ini karena penerimaan kas kita bertambah, maka posisinya di debit. Dan potongan penjualan itu karena ada penjualan tunai pada saat orang melunaskan utangnya sama kita, maka kalau seandainya ada syarat syarat pembayarannya ada kredit, ada potongan, maka dia mendapatkan potongan penjualan. Dan yang kreditnya adalah utang orang, kita catat sebagai piutangnya berkurang sama kita, posisi kredit, dan kita penjualan secara tunai, maka dikredit juga. Seandainya yang tidak masuk ke dalam penjualan tunai, maka ada yang jual yang lain atau penerimaan kas kita, misalnya mendapatkan pendapatan bunga atau dividen dari perusahaan lain. Seandainya kita menginvestasikan uang kita ke perusahaan lain, maka ini mendapatkan di akun, misalnya pendapatan bunga atau pendapatan modal atau investasi di sini di akunnya ya. Dan repnya dikosongkan supaya nanti pada saat kita posting nanti kita checklist, dan ini jumlahnya. Format ini kita akan lanjutkan ke contoh soal untuk lebih jelasnya lagi. Ya, pantengin terus ya Jurnal Khusus di Perusahaan Dagang. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.